Selamat siang ya. Setelah saya video-video saya sebelumnya banyak membahas tentang LED, saat ini saya akan mulai membahas mengenai lampu HID gitu ya. Karena saya selalu bilang HID lebih bagus tapi tidak pernah dibahas. Oke, saat ini akan kita bahas. Jadi selamat datang di channel saya yang banyak ngomong, banyak bacot katanya. Kalau Anda tidak suka, tidak senang ya silakan unsubscribe, tidak usah ditonton, tidak usah di-follow. Tapi kalau Anda merasa berguna ya Anda silakan subscribe, karena banyak orang yang tidak suka juga saya banyak ngomong mengenai membahas mengenai lampu gitu ya. Oke. Di depan saya ada dua buah macam bohlam H4 ya. Ini baru saya bandingkan dua macam. Ya, baru saya bandingkan dua macam. Saya juga masih mempunyai beberapa model. Ini adalah bohlam H4. Umumnya bohlam H4 saat ini adalah modelnya seperti ini. Anda lihat di Bukalapak, Tokopedia, bentuknya adalah seperti ini. Bahkan merek Osram pun seperti ini. Makanya kadang-kadang saya suka ragu, dia bisa kasih dus Osram tapi bohlamnya kok sama dengan buatan Cina gitu ya. Saya takutnya itu adalah Osram palsu, karena zaman sekarang di online banyak sekali barang palsu. Ngakunya asli atau packagingnya, fotonya boleh ngambil dari Google asli padahal barangnya bukan. Nah, saya agak curiga Osram seperti ini tinggal dikasih stiker, oh Osram gitu ya. Jadi Osram adalah memakai bentuk seperti ini bohlamnya. Ini adalah magnetic xenon, jadi dia bisa turun naik, disedot pakai solenoid gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi bohlamnya pada saat low seperti ini, pada saat high dia akan mundur ke belakang. Ya. Nah, yang Anda perlu tahu, dia sistemnya ada solenoid di sini ya. Jadi di sini ada selongsong ya. Tapi selongsong ini terbuat dari plastik. Ya. Ini terbuat dari plastik nih. Dan ini goyangnya gede sekali. Ya. Osram pun begitu, saya sudah ngecek gitu ya. Jadi di sini ada slot. Saya ngomong apa adanya nih, saya buka-bukaan ya. Yang punya barang, saya juga punya barang ini loh, tapi saya ngomong apa adanya ke customer. Ya. Jadi kalau yang tipe seperti ini tuh goyang-goyang. Ya, jadi membuat fokusnya ya agak-agak deh ya, kabur segala macam ya. Apalagi belum terkena panas. Ini rel ini akan makin gede oblaknya. Ya. Ini bohlam baru loh. Bohlam baru tapi ini sudah oblak ya, memang dibikin renggang gitu ya. Supaya dia bisa bergerak. Nah, makin lama makin aus. Ya, seret, aus. High low-nya tidak jalan. Ya, saya ngomong apa adanya. Ya, karena ini bahannya plastik. Ya, yang tipe seperti ini. Ini umumnya banyak nih dijual di Tokopedia, di Bukalapak, dan harganya murah-murah saya tahu. Tapi ini kita ada jual, ada logonya itu. Anda harus lihat ada logonya, ada mereknya. Terlihat tidak? Di sini ada mereknya. Nah, tuh ada logonya ya, kelihatan nggak? Sini nih. Tuh. Nah, itu masih yang ada mereknya berkualitas. Dan Osram pun saya tidak lihat ada mereknya di sini, hanya label stiker Osram gitu aja. Ya, kalau tipe ini ya begitu, geol-geol. Kadang-kadang bisa macet ya. Nah, ada satu lagi tipe yang menggunakan ininya besi dengan besi. Nah, ini lebih bagus. Kenapa? Karena ini lebih ketat. Tidak ada istilah geol-geol tuh kanan kiri. Ada, saya sedikit. Dia lebih ketat karena besi ketemu besi. Ini bahannya aluminium dural atau apa ketemu aluminium dural. Jadi ini lebih licin dan dia jalannya lebih smooth. Ya. Jadi makanya kalau Anda mau beli tipe HID, bagus yang mana? Itu bagus yang ini. Saya masih punya barang ini, stok lama, hanya beberapa set lah. Kalau Anda berminat bisa hubungi saya, harganya 250.000 satu pasang ya, H4. 6.000 atau 8.000 atau 4.300 Kelvin, saya harus ngecek stoknya karena saya juga tidak hafal, tapi paling banyak biasanya 6.000 Kelvin stok saya ya. Jadi kalau Anda mau beli bohlam H4 yang bagus ya tipe yang begini gitu ya. Ini kalau kita berbicara dari mekanismenya ya. Tuh. Karena ini besi, ini aluminium jadi lebih presisi lah gitu ya. Dan lebih licin. Beda loh kalau ini bahannya plastik. Anda tahu sendiri namanya plastik kena panas
Makanya kenapa lampu HID Anda katanya udah pakai kelamaan, di mobil Anda suka ada gosong, reflektornya putih ya, kadang-kadang dari plastik ini nih menguap gitu ya, menguap, uapnya nempel di reflektor Anda gitu ya. Jadi saya ngomong apa adanya nih. Sebenarnya HID tidak merusak reflektor, tapi bagian komponen lain yang bikin rusak. Contohnya misalnya seret, kita tetesin minyak di sini, minyak itu menguap di headlamp Anda, jadi headlamp Anda agak sedikit buram mikanya. Nah, itu seperti itu ya. Karena saya ngomong apa adanya nih. Kadang-kadang suka macet ya, si pedagang, si penjual ditetesin aja pakai minyak obras, pakai minyak mesin jahit tuh, tes, licin banget. Giliran dipasang, dijual, dinyalain, agak keluar asap kan sedikit kan. Nah, keluar asapnya itu terperangkap di headlamp Anda. Ya headlamp Anda butek lah. Ya, ngomong apa adanya nih. Makanya beli HID break in dulu bro di luar. Saya break in kan dulu gitu ya. Makanya kadang-kadang, bos cepetan dong nomor resinya baru transfer, takut kita nggak kirim atau nggak gimana. Kadang-kadang saya masih sempatkan waktu setidaknya 1 jam dinyalain di luar itu ya, lihat perubahan warna, lihat wattnya ya, break in lah sebentar gitu ya, supaya yang mau terbakar ya terbakar di udara bebas, bukan terbakar di headlamp Anda gitu ya. Oke, paham? Saya buka kartu sedikit tuh, tapi jujur terus terang model tipe ini lebih bagus ya dibandingkan tipe yang sana. Jadi kalau Anda berminat boleh hubungi saya WhatsApp 0898 269 3838. Saya masih punya HID yang bagus-bagus stok lama. Ya, stok baru kebanyakan semua udah seperti ini. Kenapa? Plastik mungkin lebih murah biaya produksinya gitu ya. Kalau yang kayak begini-begini masih mahal, bro. Saya ngomong apa adanya ya, karena ini bahannya ini besi aluminium, ini aluminium. Lebih presisi itu, ini keramik gitu ya. Kalau ini kan plastik ya, bisa terbakar. Makanya jangan sampai salah pilih. Ada harga, ada kualitas gitu ya. Tapi memang stok saya juga ada juga yang ini banyak juga. Kenapa? Karena ya saya mau nyari yang pabrikan begini, dia udah nggak produksi gitu. Ya, oke, terima kasih telah menyaksikan. Ini video saya pertama HID di tahun 2020 ya. Oke, terima kasih.